Subhanallah, istri kita penuh dengan kekurangan. Kitalah yang menutupi kekurangannya. Kita pun juga pernah punya kekurangan. Kita bilang nih sama istri kita, aku ini kekurangan aku, wahai istriku. Aku itu nggak bisa kalau ada masalah itu pasti gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام. إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وأعاذكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid Baitur Rahman yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan bersua di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fitnah-fitnah yang ada di rumah tangga. Sebagaimana yang kita ketahui, termasuk bagian daripada amalan dan ibadah adalah ketika kita sanggup untuk menikah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi, falyattaqillaha fima baqiya." Jika seorang hamba telah menikah, berarti dia telah mensempurnakan setengah daripada agama ini, dan tinggal dia bertakwa di sisa yang ada. Dan pernikahan ini tidak hanya sekedar sunnahnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga sunnahnya para anbiya, sunnahnya para rasul. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan dalam surah Ar-Ra'd, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan rasul-rasul tersebut memiliki istri dan memiliki keturunan. Maka oleh sebab itu ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, siapapun dari kita ini, terutama para syabab, para pemuda yang punya kemampuan secara fisik dan finansial, bersegeralah untuk menikah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj." Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang punya ba'ah, ba'ah itu secara khusus kemampuan secara finansial. Artinya yang tidak punya kemampuan secara finansial, hukum menikahnya makruh. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya ba'ah itu kemampuan secara fisik dan juga finansial. Tapi yang benar wallahu a'lam bissawab, bahwasannya ba'ah di situlah punya kemampuan secara finansial, mampu dia ketika menjadi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan kelak dia sanggup memberikan nafkah buat anak-anaknya. Ya, karena pada ujungnya Nabi SAW mengatakan, ya, ketika yang tidak punya kemampuan secara finansial tersebut, fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Bagi mereka yang tidak punya kemampuan secara finansial, punya secara fisik, punya kemampuan secara syahwat, tapi tidak punya fulus, ya. Artinya lebih bagus dia apa? Berpuasa. Karena dengan berpuasa tersebut sanggup menamengi diri dia agar jangan sampai dia tersebut menyalurkan syahwatnya ke tempat-tempat yang haram. Makanya para ulama mengatakan, seorang laki-laki yang punya kemampuan secara syahwat tapi tidak punya kemampuan secara finansial, menikah juga, hukum menikahnya apa? Makruh. Nah, tentu kita nggak membahas masalah ini. Cuma ini sekedar tambahan informasi saja. Artinya kita yang punya kemampuan secara fisik dan finansial, maka sunnah dia tersebut untuk bersegera untuk menikah. Karena dengan pernikahan tersebut, ya, itu sanggup untuk menjaga pandangan ini, agar jangan sampai pandangan ini dipandangkan ke pandangan yang haram. Dan dengan menikah sanggup untuk menjaga syahwat ini, agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal, bukan di tempat yang haram. Dan pahalanya sangat luar biasa. Subhanallah, pernah dari kalangan fuqara, ya, minal muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan para sahabat, ya, muhajirin. Sahabat muhajirin inilah sahabat penduduk asli Mekah yang kemudian berhijrah ke Madinah. Sedangkan penduduk asli Madinah itu terkenal dengan sebutan kaum Ansar. Nah, mereka kalangan du'afa dari kalangan muhajirin ini berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan mereka, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ingat ya, enak betul menjadi orang kaya ini. Orang kaya ini banyak mengumpulkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bertanya kepada mereka, "Madzak, apa itu?" "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hum yasumuna hum yusalluna kama nusalli." Mereka orang-orang kaya tersebut berpuasa sebagaimana melakukan ibadah salat sebagaimana
kita melakukan ibadah salat. Hum yusalluna kama nusalli. Hum yasumuna kama nasum. Mereka tersebut melaksanakan ibadah siam, puasa sebagaimana kita tersebut berpuasa. Subhanallah. Sahabat ini mengatakan hum yusalluna kama nusalli. Itu orang-orang kaya melaksanakan ibadah salat sebagaimana kita yang fakir, yang miskin ini melaksanakan ibadah salat. Hum yasumuna kama nasum. Mereka itu orang-orang kaya melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kita puasa. Tapi kita kalah ya Rasulullah. Hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka itu sanggup bersedekah, berinfak, berzakat. Tapi kita enggak punya fulus. Gimana kita akan bersedekah dan berinfak? Rasulullah SAW menenangkan para sahabatnya, ridwanullah ajma'in. Kata Nabi SAW, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan, subhanallah, itu adalah sadaqah. Ya, kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid yang kita ucapkan, alhamdulillah, itu adalah sadaqah. Kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kita ucapkan, Allahu Akbar, itu sadaqah. Setiap tahlil yang kita ucapkan, itu sadaqah. Sampai pada ujungnya Nabi mengatakan, wa fi kulli bud'i ahadikum sadaqah. Ketika seseorang melakukan hubungan intim dengan pasangannya, suami istri sah, maka itu bagian sedekah. Ada salah seorang dari sahabat, dari kalangan muhajirin ini mengatakan, ya Rasulullah, ayatu ahaduna syahwatahu lahu ajr. Ya Rasulullah, apakah kita mendatangi istri kita ini, kita dipastikan dapat pahala? Rasulullah SAW balik bertanya, idza wada'taha fi haramin, hal alaika wizrun? Jika sekiranya engkau meletakkan syahwatmu di tempat yang haram, apakah engkau mendapatkan dosa? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Pastinya begitu, ketika aku meletakkan syahwatku di tempat yang haram, berarti aku berzina dan itu dosa besar. Fakadzalika idza wada'taha fi halalin falaka ajr. Begitupun juga ketika engkau meletakkan syahwatmu di tempat yang halal, maka dipastikan engkau mendapatkan pahala. Subhanallah. Ini keutamaan menikah. Nah, tapi tentunya kita katakan di dalam pernikahan yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada problem. Bukan berarti kita katakan tidak ada masalah. Subhanallah. Pertengkaran dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Bukan begitu? Ada enggak di antara antum atau ustadz, ya, pernah enggak terjadi khilaf dengan istri antum, bapak-bapak? Pernah enggak terjadi perbedaan pendapat? Pernah dong. Oh enggak, Ustaz, anak enggak. Karena anak banyak mengalah. Anak kalah terus sama istri anak. Oh itu lain cerita. Tapi pernah suatu saat antum pastinya akan menentang pendapat istri antum tersebut. Sehingga membuat terjadi pertengkaran tersebut. Dan ingat yang disebut dengan keluarga samara, sakinah, mawaddah dan rahmah itu bukan berarti perkawinan pernikahan yang tidak ada problem. Bukan berarti pernikahan perkawinan yang tidak ada masalah. Bukan berarti pernikahan perkawinan yang tidak ada pertengkaran. La abadan. Subhanallah. Kita lihat saja di keluarga Nabi SAW. Pernah nggak terjadi khilaf? Tentunya pernah. Pernah nggak terjadi hal-hal yang sifatnya istrinya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hal berumah tangga tersebut? Ada artinya gesekan-gesekan, pasti ada. Apalagi kita, itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tentunya kita katakan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kita mendapatkan muskilah, masalah, kita hadapi. Dengan kita menghadapi tersebut, pastinya kita tersebut akan keluar dari masalah kita tersebut. Maka oleh sebab itu, ketika kita mau menikah itu, supaya rumah tangga itu kokoh, perkawinan ini berkesinambungan abadi, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, sebelum kita menikah tersebut, pastikan tanamkan keikhlasan. Kita tahu memang, kita menikah ini kan ibadah.
Salah satunya menyalurkan syahwat ke tempat yang halal. Tapi kita yakin pernikahan ini kan amalan kita. Ya, ibadah ini. Maka oleh sebab itu, tanamkan keikhlasan sebelum menikah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah dalam kondisi yang ikhlas. Karena Allah Jalla wa'ala. Salah satu bagian ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala yaitu apa? Menikah. Allah memerintahkan kita untuk menikah. Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita untuk apa? Menikah. Karena itu bagian daripada apa? Ibadah. Subhanallah, pernah ada 3 orang sahabat Nabi. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kemudian Utsman bin Maz'un. Datang ke rumah para istri Nabi Muhammad SAW. Bertanya kepada para istri Nabi SAW tentang amalan dan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berada di rumah, ketika Rasulullah itu tidak bersama umatnya di masjid. Amalan apa sih yang dilakukan oleh Nabi ketika jauh daripada umatnya? Para istri tersebut menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ya, bahwasannya ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada saat berada di rumah tersebut luar biasa. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan, di mana posisi kita dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad yang jelas-jelas diampuni dosa. Dosa yang masa lalu dan dosa yang akan datang, ibadahnya begitu. Gimana kita? Akhirnya kan mereka itu berijtihad. Ijtihad yang salah. Satu orang yang bernama Utsman bin Maz'un mengatakan, kalau begitu, aku ingin menghidupkan malam dengan ibadah salat malam sepanjang malam dari habis Isya sampai menjelang subuh, nggak mau tidur. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Ingin puasa setiap hari. Ali bin Abi Thalib waktu itu belum menikah dengan Fatimah, mengatakan apa? Aku a'tazilun nisa, menjauh dari wanita, tidak ingin menikah. Subhanallah. Fala atazawwaju abadan, kata Ali. Dalam riwayat Imam Ibnu Mardaweh sampai diceritakan Ali itu ada keinginan untuk mengkebiri dirinya, mematikan syahwatnya. Keburu kedengaran Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan 3 orang sahabat tersebut ketika terdengar cerita tentang 3 orang sahabat ini. Kalian yang mengatakan itu dan ini? Oh, kata mereka, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku ini menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Aku ambil sedikit dari bagian malam untuk tahajud, qiyamul lail. Tapi aku juga apa? Tidur. Aku berpuasa, kata Nabi. Tapi juga aku berbuka. Dan aku menikah. Sebagaimana yang kalian ketahui. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka bukanlah golonganku. Nah, di sini menunjukkan apa? Ini amalan loh, ini ibadah loh menikah. Maka oleh sebab itu apa? Ikhlas. Kata para ulama, maka lillahi yabqa. Ketika kita membangun pernikahan kita tersebut di atas dasar keikhlasan, maka itu yang mengakibatkan pernikahan kita tersebut kekal abadi, berkesinambungan, rukun terus menerus, menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi sebaliknya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Ketika pernikahan tersebut dibangun bukan atas dasar keikhlasan, maka jangan harap pernikahan itu bermanfaat buat kalian. Kalian gak dapat pahala dari pernikahan tersebut karena dibangunnya bukan atas dasar keikhlasan. Dan kalau pernikahan itu dibangun bukan atas dasar keikhlasan, maka jangan harap pernikahan tersebut akan dawam, akan kekal abadi, akan berkesinambungan. Tidak bakalan. Subhanallah. Sesuatu hal yang wajar kita tertarik dengan lawan jenis kita. Tapi dalam kaidah Islam tersebut ketika kita menikah itu apa? Kita menikahi seorang perempuan dikarenakan apa? 4 hal kan kata Nabi. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, atau karena agamanya.
Subhanallah, secara prakteknya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kita pastilah menikahi seorang perempuan atau perempuan mau menerima kita sebagai suaminya, itu pasti yang dilihat apa? Wajah dulu. Ada kecocokan enggak? Gimana nak, cocok enggak dengan si fulana? Atau kalau kita tanya anak kita yang perempuan, cocok enggak dengan si fulan? Cocok bah. Subhanallah, tapi kan kita tahapan yang selanjutnya melihat. Subhanallah, ini anak dari mana ya? Kok melamar anak aneh? Bukan begitu? Oh, keturunannya dong kita periksa. Benar, oh keturunannya baik-baik, alhamdulillah. Subhanallah, gimana tajir apa enggak tajir? Ya, subhanallah, tajir apa enggak? Kan seperti itu. Oh cukup deh mapan, alhamdulillah. Ya, terakhir yang kita lihat apa? Dinnya, agamanya. Tapi dari semua itu kita lihat apa? Apanya? Agamanya. Ya deh, ana sih ada nih feeling. Ada feeling sama dia perempuan itu. Cuma alafu deh sahib. Ana alafu minta maaf ya sahib. Ana gak bisa terima. Kenapa? Dia gak mau pakai jilbab. Tuh perempuan subhanallah pakai rok mini kalau keluar rumah. Aduh enggak deh. Akhirnya ana pusing. Akhirnya jadi gila. Dia cantik, tinggi semampai. Akhirnya digoda oleh laki-laki yang lain. Ana marah, kesel. Akhirnya jadi masalah. Jadi kita menikah kenapa? Karena din, agama, karena kecantikan, karena keturunan, ya, atau ya berkaitan tentang masalah hartanya. Karena agama kan kita tinggalkan tuh perempuan, padahal tuh cantik perempuan, padahal tuh perempuan keturunan baik-baik, masya Allah terhormat, anak pejabat. Kemudian, subhanallah, fulusnya kayak tisu, comot ada lagi. Cuma agamanya anak gak cocok. Bukan begitu? Kita enggak deh mundur nggak kuat. Daripada nanti kurus kering, ujung-ujungnya sakit, setelah itu qaid meninggal, enggak deh, khalas. Kita meninggalkan kenapa? Karena agama. Tapi beda kan kadang masya Allah. Kita ditawarkan seorang perempuan, ini masya Allah. Gimana? Agamanya. Hafizah, hafal Quran. Subhanallah, ayat per ayat hafal. Keturunannya masya Allah baik deh. Kemudian gimana berkaitan tentang masalah hartanya? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Gimana masalah wajah? Nah itu kan relatif. Antum lihat dulu deh. Ini hafizah kan? Subhanallah. Datang kita. Kita lihat wajahnya. Ya Allah, ya akhi Allah kabar. Enggak deh. Kenapa? Ya Allah. Elemen jelek banget. Very ugly. Enggak. Nah antum meninggalkan kenapa? Karena wajah. Seperti itu. Jadi awalnya itu ada feeling dulu, ada perasaan. Setelah itu lihat keturunannya. Kemudian lihat keadaannya juga yang berkaitan dengan finansial. Setelah itu ditentukan oleh apa? Din dan agama. Banyak orang yang membalik. Ini masya Allah, hafizah dan seterusnya. Atau ibu-ibu juga ditawarkan seorang laki-laki ini masya Allah, tabarakallah dan lain sebagainya. Ini si ini loh. Tapi ketika anak perempuannya lihat, ya enggak deh mah. Sudah tua, ya beda umur 3 kali lipat. Mama aja deh yang kawin sama dia. Kan begitu. Kenapa? Subhanallah. Ya itulah tadi kita katakan. Maka pada prinsipnya kata Al-Imam Ahmad bin Hambal, awalnya memang ada perasaan dulu, ada feeling dulu. Setelah itu baru dilihat, diperiksa tentang keadaan din dan agamanya. Nah disitulah keikhlasan nanti ada pada saat kita qabiltu nikah wa tazwijaha bi bahrin mazkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya sesuai dengan mahar yang tersebut dibayar tunai. Ikhlas. Itu yang mengakibatkan pernikahan kita tersebut langgeng. Karena maaf ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah. Kalau antum menikah dikenakan kecantikan pasti akan hilang, bukan begitu? Istri antum dulu bapak masya Allah tabarakallah cantik jelita. Kata antum, kapan pak? 40 tahun yang lalu. Sekarang nenek-nenek. Namanya nenek-nenek apa? Udah tua keriput ya Allah. Bukan begitu? Masya Allah ibu nih suami ibu, masya Allah tabarakallah. Bukan begitu? Ganteng suami saya. Kapan bu? 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah aki-aki jalan juga susah sudah. Seperti itu. Sudah kelihatan rambut putihnya, wajah berkerut.
sudah hilang kegantengan. Bukan begitu. Kalau kita menikah karena kegantengan, kecantikan, habis. Bukan begitu. Gak bakalan berkesinambungan. Antum sebagai kakek dan nenek sampai detik ini bisa rukun. Kenapa? Karena antum memang pondasinya kuat. Pada saat menikah itu apa? Ikhlas yang antum tanamkan. Bukan dalam masalah kecantikan, kegantengan. Ini bapak-bapak maaf ya. Subhanallah, antum itu kenapa misalnya orang itu kok matanya jelalatan? Sehingga membuat antum membandingkan kan antara perempuan yang di luar rumah antum dengan yang ada di dalam rumah antum. Bukan begitu? Itu yang membuat antum membuat tidak betah di rumah tersebut. Membuat antum tidak tentram dengan pernikahan antum. Karena suka membandingkan. Kita sebagai laki-laki itu jangan suka membandingkan. Waduh, di rumah gembrot, ini langsing. Di rumah sudah tua, nenek-nenek. Ini cantik jelita, masih muda belia. Bukan begitu? Maka oleh sebab itu bagaimana caranya kata para ulama supaya istri kita tetap kelihatan cantik. Kemudian suami ibu tetap kelihatan cantik. Bagaimana? Ketika ada gelegat di hati, kita melihat perempuan ini, tundukkan pandangan. Insya Allah yang di rumah sampai kita meninggal tetap cantik. Hatta sudah jadi nenek. Begitupun juga ibu, subhanallah. Ya kan? Alhamdulillahnya kan wajah ustadz standar aja ya. Seperti itu. Coba kalau ustadznya ganteng-ganteng nih. Subhanallah. Ibu sih bukan ikut kajian kayaknya. Cuma memplototin ustadz doang. Suka membandingkan. Coba kalau anak kawin sama ustadz enak kayak. Enggak juga, ibu belum tentu kawin sama ustadz enak. Ditinggal-tinggal. Ya kan? Ada kajian lagi sehari sampai 5 kali. Ya kan? Seperti itu. Yang enak kali ya. Itu kali ya keluarga yang betul-betul yang dicita-citakan. Ketika dijalani, aduh tambah pusing. Makanya suami ibu yang sekarang Masya Allah tabarakallah. Jangan suka banding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan hancur rumah tangga antum. Disitulah poin kita ikhlas dalam masalah berumah tangga tersebut. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam membangun rumah tangga tersebut. Sangat berat kita itu untuk lain hati. Allahu a'lam. Yang kedua, supaya rumah tangga ini kokoh, tidak terjadi fitnah-fitnah itu, maka apa yang kita harus lakukan? Mu'awanah, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang kedua. Ya, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian saling membantu dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kalian itu saling membantu dalam masalah dosa dan permusuhan serta maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita sebagai laki-laki, Bapak, kita kan tentu bukan malaikat, bukan begitu? Antum merasa enggak antum itu salah? Punya salah? Merasa enggak, Bapak? Kalau antum enggak merasa, antum enggak punya salah, berarti antum suami yang egois, bukan begitu? Apapun yang antum katakan kepada istri antum, itu harus benar, harus dituruti dan lain sebagainya. Ketika seorang istri menyodorkan apapun proposalnya, antum pasti menilai, direndahkan, dilecehkan, semua salah. Bukan begitu? Egois antum, Pak. Antum manusia biasa, Pak, bukan malaikat. Yang pastinya pernah melakukan khilaf dan salah. Ibu-ibu juga bukan bidadari surga, bukan begitu? Yang selalu tampil keren, bagus, dan lain sebagainya. Pastilah sebagai seorang istri, ada kesalahan yang dilakukan. Tapi kan kita sebagai pasangan suami istri itu, tidak boleh kita melihat apa? Kekhilapan, kesalahan dari pasangan kita. Kekhilapan yang ada, kita tegur. Istri kita salah, kita nasihati. Kita arahkan. Istri itu kan, kata Nabi, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Bengkok nih. Kalau antum paksakan dengan bersikeras antum untuk meluruskan dia, patah. Hancur rumah tangga antum. Tapi kalau antum ya seperti apa ya kita katakan, seperti orang yang manut aja apapun dikatakan oleh istri, apapun yang dilakukan oleh istri tersebut ya dibiarkan saja hatta maksiat, itu si perempuan akan terus apa? Bengkok, bengkok, bengkok. Tapi yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW apa? Ketika kita ingin menegur tersebut, dengan cara yang halus, dengan penuh kesantunan. Sehingga dia tersebut, ketika tulang yang rusuk ini bengkok kita luruskan dengan pelan, tapi pasti
insya Allah dia akan lurus. Seperti itu, jangan antum bersikap kasar kepada istri antum, haram. Ada 3 fitnah, nanti kita akan jelaskan. Salah satunya adalah ketika seorang suami itu bersikap kasar kepada istrinya. Ketika sudah kita sebagai suami itu apapun yang dilakukan oleh istri, kita mensikapi dengan bahasa kasar kita tersebut, apalagi melecehkan dia, na'udzubillah min dzalik. Disitulah nanti kehancuran rumah tangga antum. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahabat yang mulia, ya Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada jilid yang kedua, ya pada nomor hadis 1469, Rasulullah SAW mengatakan, la yabghaq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah. Maksudnya di sini siapa? Janganlah seorang suami yang menghinakan istrinya dengan ucapan-ucapan yang tidak layak dan tidak pantas. Kita ini tahu diri dong, kita sebagai seorang suami bukan berarti kita ini benar-benar banget, betul-betul banget. Suatu saat antum itu harus dengar dong omongan istri antum itu. Jangan egois banget jadi seorang suami. Dengarkan omongan istri itu apa. Ya, jadi seorang suami yang betul-betul ya apa kita katakan penganyom. Bukan segala sesuatu yang diusulkan, yang diinginkan, yang diucapkan oleh seorang istri tersebut di-cut begitu saja. Enggak. Yang penting, lu diam ya. Kamu diam ya. Ikam diam ya. Jangan pakai ngomong deh. Ikuti aja apa kata aku. Itu ucapan yang tidak baik seorang suami kepada istrinya. Nabi itu Masya Allah. Bertutur kata kepada istrinya gimana? Dengan lemah lembut, dengan baik. Ketika istrinya salah pun ditegur dengan baik juga. Tidak pernah Rasulullah SAW itu berkata-kata yang fahis, keji. Apalagi sampai mencaci maki, menghinakan. Abadan, tidak pernah. Subhanallah, tidak. Nabi itu bukan fahish, bukanlah orang yang keji. Ya, bukanlah orang yang kasar. Badi tidak, apalagi sampai menghinakan abadan. Rasulullah tidak pernah. Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Memanggil istrinya pun juga dengan gelar khusus. Masya Allah. Aisyah itu panggilannya apa? Apa panggilannya? Humaira. Subhanallah. Itu kan panggilan kesayangan. Kalau antum sama istri antum, panggil namanya langsung ya. Enggak, akhi ukhti. Itu sebelum menikah. Sudah menikah, akhi ukhti. La ilaha illallah. Hah? Sudah menikah nih, akhi ukhti. Panggil apa sih kalau misalnya namanya abang? Kayak kan boleh ya. Gak ada masalah manggil abang. Atau ngambil ya, my sweetheart. Boleh gak ya? Atau ummu siapalah panggil ya, ummu ini kan seperti itu. Atau namanya langsung kalau itu istri kita. Kalau istri kita ngomong sama kita, karena mungkin kebiasaan kali ya, itu suaminya bekas temannya dulu. Subhanallah, kenal di kajian, ketemu lagi. Subhanallah, akhirnya dijodohkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam satu pernikahan. Kemudian biasa manggil dengan namanya, is oke, nggak ada masalah. Kalau lihat abah umi kita kan begitu. Manggil namanya langsung, apakah itu dipersalahkan? Tentu tidak. Tapi memanggilnya pun juga dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar seperti itu. Ya panggilan lah, panggilan yang menyenangkan buat dia seperti itu. Kita kan kalau dipanggil oleh istri kita dengan sebutan abang kan merasa ada wibawanya seperti itu. Daripada menyebutkan nama langsung, apalagi dengan teriakan, pulang. Aduh, ibu apa ini? Istri apa manggil dengan teriakan begitu? Subhanallah kan? Dengan bahasa kita lah, sesuai dengan tradisi kita yang ada di sini. Seperti itu. Subhanallah, istri kita penuh dengan kekurangan. Kitalah yang menutupi kekurangannya. Kita pun juga pernah punya kekurangan. Kita bilang nih sama istri kita, aku ini kekurangan aku, wahai istriku. Aku itu gak bisa kalau ada masalah itu pasti gelisah. Pasti mulut ini cuap-cuap. Tolong ya kalau aku begitu nanti emosian, tolong ditahan aku ya, dijaga aku. Nah itu kan bagus. Masya Allah, ana tahu ya akhi, istri antum tuh gak bisa masak. Subhanallah, waktu awal kawin saja menurut cerita antum kan,
Itu masak air saja, dicicipin dulu, sudah masak belum kan? Seperti itu. Waktu awal kawin begitu katanya. Subhanallah, anak ngerti. Itu kekurangan dialah sudah. Tapi kan kelebihannya banyak. Antum dari dia dapat anak 7 loh. 7 nih, bayangkan. Dan dia bisa mendidik semuanya. Anak antum Masya Allah. Ada yang jadi hafid, ada yang hafidhah. Masya Allah, ada yang insinyur. Ada yang Masya Allah yang jadi manajer dan lain sebagainya. Itu kan artinya kelebihannya dia di situ. Setiap kali safar antum disediakan berkaitan dengan pakaiannya secara rapi dan bagus. Masya Allah, hatta pakaian dalam antum dia nggak mau kalau pembantu yang mencucikan, asisten rumah tangga yang mencucikan, dia sendiri. Baiknya dia di situ, Pak. Ya nggak bisa masak tinggal beli, ada banyak warung, Pak. Jangan jadi problem nih masalah yang satu ini. Ini kan fitnah dalam rumah tangga. Istri anak nggak masak, Pak, nggak bisa masak, anak kawin lagi aja Sat ya. Nah, ini alasan apa antum begitu? Antum boleh aja kawin lagi, nggak ada masalah, kita nggak menahan-nahan antum. Tapi nggak punya kemampuan gimana? Maksudnya Ustadz? Ya gimana ya anak ngomong, antum ini, subhanallah secara fisik anak lihat nggak mampu. Anak masih kuat, ya Allah. Buktinya datang ke Masjid Baitur Rahman, ini antum dituntun tadi anak lihat. Mana antum nih punya kemampuan? Subhanallah, oh enggak, ada lagi teman satu. Anak punya kemampuan secara fisik kuat, tapi fulus antum enggak punya. Zuat pingin kawin, minta-minta sama orang. Sup ya akhi ada fulus enggak bantuan? Ngapain? Anak mau zuat lagi, buka pos lagi deh yang kedua dia. Subhanallah minta sumbangan. Ini enggak mampu kan? Seperti itu. Ya. Apalagi enggak punya kemampuan untuk tarbiyatul aulad, mendidik anak. Antum silahkan kawin lagi. Kalau punya kemampuan yang 3 ini. Punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara tarbiyatul aulad untuk mendidik anak. Enggak. Kawin lagi anak kececeran. Anak yang satu di mana? Anak yang kedua di mana? Anak yang ke-10 kemana? Enggak paham. Nah itu kan enggak boleh. Kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahi demi Allah ibu-ibu. Kalau nih laki-laki ditanya mau kawin lagi. Nggak pakai nunggu besok, malam ini juga dicari. Cuma kita rasa takut sama Allah Jalla wa'ala. Jangan-jangan tidak adil nanti kita. Bukan begitu? Oh kalau Masya Allah, kalau poligami ini bapak-bapak pada maju ke depan semuanya. Ya subhanallah. Sebulan setelah itu anak dengar ceramah dari Ustadz tadi, Masya Allah. Mami mau masuk surga enggak? Mau dong kata istrinya. Satu yang dilakukan amalannya. Apa itu? Ikhlaskan aku untuk menikah lagi. Nggak bisa untuk satu itu kata istrinya. Dan juga nggak ada dalil Pak kalau antum diizinkan oleh istri antum pasti istri antum masuk surga kan? Mana dalilnya? Kan nggak ada itu. Subhanallah itu akal-akalan antum aja pingin kawin lagi. Iya kan? Jadi janganlah sudah. Ini saling bantu itu perlu. Antum punya kekurangan ditutupi oleh istri antum. Istri antum punya kekurangan ditutupi oleh antum. Seperti itu seharusnya. Nah itu insya Allah membuat rumah tangga itu apa? Jadi kokoh. Terus menerus. Jadi yang kita lihat itu kebaikannya. Bukan keburukannya. Subhanallah kalau antum lihat keburukan. La ilaha illallah. Hancur rumah tangga antum. Dan antum pasti apa? Membandingkan istri antum dengan perempuan yang lain. Begitupun juga ibu-ibu nih. Membandingkan ya suaminya dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah main banding-bandingkan. Pasti hancur rumah tangga. Hati-hati yang demikian. Ini fitnah. Fitnah yang ada di rumah tangga. Suka membanding-bandingkan. Kalau suka membanding-bandingkan. Bahaya betul. Hati-hati ikhwan. Hati-hati akhwat. Ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Doa. Kita ini kan dhaif ya. Kita ini kan lemah. Kita kan mengakui kita ini tidak sempurna. Maka oleh sebab itu. Banyak berdoa. Banyak memohon. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kita lihat di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Antum sebagai orang menikah baca doa ini enggak sih? Enggak pernah ya? Oh satu orang doang. Padahal ini doa sangat luar biasa. Allah loh yang ngajarkan. Kita yang sudah berumah tangga ini pingin melihat keadaan istri kita, setiap kali melihat pasangan kita itu, hati ini betul-betul tentram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Kita sebagai suami melihat istri kita meskipun sudah sudah nenek-nenek, sudah peyot, tetap menyejukkan hati. Ini nggak bisa tergantikan, wahai Ustadz. Oh Masya Allah. Anak kalau lihat dia betul-betul penyejuk hati anak loh Ustadz. Ya salam, kakek loh yang ngomong ini. Nenek pun juga begitu ngomongnya. Ya, subhanallah. Ketika melihat suaminya yang sudah kakek, ya sudah menjadi orang yang sudah tua, jalan sudah dituntun, tapi ketika melihat betul-betul menyejukkan hati, ketika berada di sampingnya, tentram tuh istri. Siapa yang menjadikan kita itu tetap tentram dengan di rumah tangga kita? Allah Jalla wa'ala. Begitupun juga kita melihat anak-anak kita tumbuhnya, besarnya, menjadi anak yang saleh dan salehah. Tentram gak hati kita? Tentram. Wallahi, demi Allah, orang dulu itu anaknya apa? Banyak bukan? Banyak. Ada yang 15. Paling sedikit 10 loh. Subhanallah, kalau ditanya, Ustaz berapa saudaranya? Anak 8. Antum berapa? Anak 9. Antum berapa? Anak 15, Ustaz. Antum? Anak 30. Kebetulan anak punya abah, istrinya 4. Oh iya, pantas. Ya, seperti itu. Tapi subhanallah, kita lihat gimana. Jadi-jadi gak mereka? Saleh dan salehah, Masya Allah. Padahal gak secanggih seperti zaman sekarang, bukan begitu? Masya Allah bisa. Padahal kata abahnya, ya mengalir aja, yang penting tawakalnya tinggi deh. Berarti apa? Ada kekuatan yang mendorong tuh anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Siapa yang menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah? Allah. Kita ini kan cuma bisa mendidiknya, mentarbiyah. Tapi didikan kita tersebut sampai kepada akal pikiran mereka. Membentuk tuh menjadi anak yang saleh dan salehah. Siapa yang membentuknya? Allah Jalla Jalaluh. Maka doa. Subhanallah, kita kadang melihat saat anak keluh kesasat. Kenapa? Anak-anak kok nakal banget ya. Anak sudah sekolahkan ke sini yang sunnah lagi Ustaz. Oh Masya Allah antum. Antum ikhtiar antum sudah ada. Tapi kenapa ya tetap begitu Ustaz? Anak mau tanya sama antum. Antum pernah nggak doakan anak antum? Ya kadang-kadang Ustaz. Kadang-kadang. Mendoakan tuh tiap hari. Seperti kita mendoakan orang tua kita kan setiap hari. Jangan kadang-kadang. Ini enggak. Kalau lagi butuh dengan Allah baru doa. Bukan begitu. Kelihatannya anaknya nakal baru doa. Kemarin-kemarin kemana antum itu? Paling tidak antum berdoa dalam sujud antum, sebelum salam antum. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya anugerahkanlah kepadaku ya Allah anak yang saleh dan salehah. Seperti itu. Nah itu penting. Nah, makanya dengan 3 hal ini insya Allah membuat rumah tangga itu kokoh. Pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, saling bantu. Yang ketiga, doa. Hafal nggak doanya ya? Antum sudah menikah semua belum? Oh belum. Jadi setengah belum nikah nih. Besok kita carikan. Sudah menikah? Sudah. Baca doa itu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hafalkan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita sudah menjelaskan ya bagaimana rumah tangga itu supaya kokoh, terhindar dari fitnah-fitnah kita katakan. Ya, yang pertama, tanamkan keikhlasan pada saat membangun rumah tangga tersebut. Yang kedua adalah saling membantu. Ketika ada khilaf dan salah pun juga kita katakan, kita perbaikilah. Ya, tidak menonjolkan kesalahan dari pasangan kita. Ya. Yang terakhir doa, selalu berdoa kepada Allah. Ya, agar Allah Jalla wa'ala melindungi rumah tangga kita, menjaga rumah tangga kita hingga kita bisa kumpul di dunia dan juga kumpul di akhirat kelak. Nah ada hal-hal yang berkaitan tentang masalah pertengkaran ini. Kenapa sih kok bisa terjadi pertengkaran? Apa sebabnya? Ya, ada 3 hal yang harus dihindari. Ya, supaya jangan sampai ada pertengkaran di rumah tangga. Ya, ada fitnah di rumah tangga tersebut. Ya. Fitnah yang pertama itu masalah KDRT. KDRT itu apa sih? Ya, apa? Keras dalam rumah tangga kan? Artinya bisa jadi via lisan, bisa jadi dengan apa? Pukulan. Ya. Subhanallah, yang biasa yang kita dapatkan itu pukulan ya. Jadi main fisik. Subhanallah, na'udzubillah. Istri dijadikan apa? Sebagai apa? Samsak. Gak bisa istri kalah sedikit main pukul.
Tapi ternyata menurut informasi bapak-bapak ini ibu-ibu ya, bahwasanya KDRT itu tidak hanya sekedar terjadi kepada istri. Ternyata suami juga sering ya terjadi KDRT. Istrinya yang jagoan. Pernah nggak Bu? Subhanallah. Karena dulu mungkin subhanallah nih istri kuat ya, perkasa. Lihat suaminya agak sedikit lunglai atau lemah, salah main pukul. Dipukul ya kan. Seperti itu. Ternyata ada yang demikian. Itu pun tidak boleh. Jadi dari dua belah pihak. Tidak hanya sekedar kita sebagai seorang laki-laki saja yang melakukan itu. Ternyata wanita pun juga melakukan. Cuma memang kebiasaannya KDRT itu terjadi oleh siapa? Oleh laki-laki. Ya, itu dilakukan oleh laki-laki. Maka kita katakan di sini usahakan kita jauhkanlah KDRT tersebut. Ya, hindari, jangan sampai kita memukul pasangan kita. Meskipun ada izin untuk memukul ringan, kita katakan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 34, tapi di situ pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya pukulan yang tidak menyakitkan itu bagaimana? Yaitu as-siwaku wasibhu yadribu habihi. Yaitu pukulan dengan kayu siwak. Tahu kayu siwak ya? Kecil. Pukulan kalau bahasa kita pukulan gemas. Kamu, aduh, gitu kan seperti itu. Atau yang sejenisnya. Aduh mama, nggak mukul sebenarnya seperti itu. Yang na'udzubillah yang kita perhatikan, yang memukul di muka, di wajah haram. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, idza qatala ahadukum falyajtanibul wajah. Apabila kalian berperang saja ini, hindari memukul apa? Wajah. Tidak boleh yang demikian. Nah, meskipun ada izin untuk memukul ringan tadi, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34, tidak memukul tentu jauh lebih baik. Jangan sudah main pukul-pukulan itu. Jangan Pak. Nasihati kalau istri itu salah. Nasihati, dudukan bersama. Atau masukkan ke dalam kamar. Ya, karena wanita yang lemah bukanlah lawan yang seimbang bagi laki-laki yang kuat perkasa. Karena laki-laki itu apa? Simbol kuat perkasa. Sedangkan perempuan itu lambang apa? Lemah lembut. Jadi antum jangan sampai menggunakan ya kekerasan dengan memukul istri antum. Tentu bukanlah sebuah kehormatan bagi ya seseorang yang meladeni ya. Kita ini kan kuat. Kalau istri itu lambang lemah. Ketika ada kesalahan juga kita ladeni dengan main pukul itu nggak seimbang banget seperti itu. Tidak boleh, sama halnya dengan seseorang mencaci orang yang terhormat. Ini ada orang kelasnya tinggi, ya atasan, dicaci maki oleh orang yang kelasnya bawahan. Kalau kelas atasan ini melawan juga, nah ini berarti menunjukkan sama dia. Apa yang harus dilakukan? Jangan diladeni. Caranya tersebut dengan cara memberikan nasihat saja, ya seperti itu. Wallahu a'lam. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat itu, orang yang kuat itu bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian. Namun orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika marah. Wallahu a'lam. Kemudian fitnah yang kedua sering terjadi, ya, perceraian bahkan hancur rumah tangga. Kenapa? Hindari ikhwan, caci maki. Mencaci maki siapa? Pasangan. Haram. Ya, disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tidak menyukai ucapan buruk. Ucapan buruk di sini maksudnya apa? Caci maki. Yang diucapkan oleh seseorang dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Nah, dan disebutkan tadi dalam hadis Abu Hurairah sangat jelas sekali ya, bahwasannya disebutkan la yabraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami mencaci maki istrinya jika ia membenci sebuah sikap yang tidak dia setujui, maka insya Allah si suami itu ridha dengan sikap atau attitude yang ada pada sikap yang lain dari istrinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah,
ketika menafsirkan ayat yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 148 dan hadis tadi, hendaknya seorang suami tidak marah karena segala perkara ya kalau dimulai dengan marah itu pasti akan membuat kekacauan yang selanjutnya. Ya, bukankah seseorang tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika dia melihat kesalahan dari pasangannya disuruh untuk bersabar sekaligus mengarahkan pasangan tersebut kepada kebaikan. Dan disebutkan sebaik-baiknya suami ketika dia sanggup untuk menahan amarahnya. Begitupun juga sebaik-baiknya istri ketika dia sanggup untuk menahan amarahnya kepada suaminya. Itu dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kita lihat kata beliau, sebagian istri jika suaminya sakit maka ia tidak akan tidur semalam suntuk untuk menjaga suaminya. Ia juga taat kepada suaminya dalam banyak perkara. Kemudian jika sang suami menceraikannya, maka kapan ia akan nikah lagi? Jika ia nikah pun bisa jadi ia akan mendapati istri yang lebih buruk dari istri yang sebelumnya. Ini yang terjadi. Antum maaf, tahan diri. Ya, belum tentu nanti perempuan yang selanjutnya yang antum nikahi Bapak itu lebih baik. Yang ada ini kan ladang pahala buat antum. Memang kondisi ini perempuan pada saat antum nikahi memang dalam kondisi agama kurang. Tapi sudah terjadi, itu istri antum. Ini jodohnya antum. Jadikanlah istri antum itu sebagai ladang pahala. Bukan begitu? Begitupun juga ibu. Dah qadarallah bu, takdir bu. Ibu dapat laki-laki yang model begini. Ini ladang pahala buat ibu. Bagaimana caranya memperbaiki suami ibu. Ajak dia ke kajian. Ketika ibu kajian juga. Kan seperti itu. Jangan karena ketidakcocokan masalah yang sifatnya sepele, tahu-tahu mengucapkan kata apa? Kata talak. Nauzubillah min dzalik. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang tidak layak. Disebutkan di dalam kitab Syarah Sunan Abu Daud dinyatakan la taqul laha qaulan qabihan wala tashtumha wala ya qabbahakillahu. Janganlah kamu, wahai suami, ucapkan kalimat yang jelek untuk istrimu. Jangan mencaci makinya. Dan jangan engkau doakan keburukan untuknya. Kadang subhanallah banyak orang mengucapkan ketika dia enggak suka dengan istrinya. Dengan ucapan, qabbahakillah. Semoga Allah menjelekkan engkau. Nauzubillah. Tidak boleh kita doakan kebaikan. Bukan mendoakan apa? Keburukan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah kata beliau, Rasulullah SAW ya melarang kita untuk melakukan caci maki kepada pasangan kita. Dan kita disuruh untuk selalu memperbaiki keadaan pasangan kita. Kalau sekiranya kita punya pasangan yang sikap wataknya itu keras, namun kita tahu ia itu apa? Ahli ibadah. Kita tahu nih kita punya istri apa? Keras, wataknya itu keras. Ya keras itu kan bukan berarti semuanya apa? Salah kan? Tapi memang kalau ada satu hal yang tidak sepakat dengan kita, untuk membuat sepakat itu berat. Karena wataknya yang keras. Itu kelemahan dia lah, oke sudah. Tapi Pak Bapak, tahu istri antum ini ahli ibadah. Sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah. Ya, barisan terdepan kalau membela kebenaran, Masya Allah. Mendidik anak antum, Masya Allah. Ya sudahlah, kita katakan watak yang keras itu kan bisa dirubah. Dengan dia suka hadir di kajian, lambat laun dia dengar tuh hadis-hadis yang bagaimana kita itu hendaknya memiliki sikap yang lemah lembut. Apalagi kalau bertutur kata dengan suami, kan seperti itu. Jangan dikenakan kerasnya dia, udah deh kita gak ada kecocokan, jodoh kita sampai di sini saja. Enggak usah diucapkan itu. Nah ini kan fitnah. Akibat apa awalnya? Caci maki. Kadang yang dicaci maki itu subhanallah sampai kepada mertua, orang tua. Bukan begitu? Nah itu awalnya, itu apa sebabnya? Kita ini Pak sadari nih, pada saat kita menikah itu bukan kita menyatukan diri kita dengan pasangan kita tuh, istri kita itu. Perlu antum tahu, kita juga menyatukan apa? Kita dengan mertua. Orang tua kita dengan besannya, bukan begitu? Subhanallah, makanya nih saran Anda menukil dari apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada para pemuda, para syabab.
Wahai syabab, wahai para pemuda, ya, pastikan sebelum menikah kalian punya rumah dulu. Entah bagaimana caranya, mudah-mudahan bisa beli langsung. Mudah-mudahan juga kalau nggak bisa beli, paling nggak ngontrak. Ini buat nih antum yang laki-laki yang belum menikah. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, jangan engkau tinggal dengan orang tua, jangan tinggal juga dengan mertua. Di situ nanti akan menimbulkan fitnah besar di rumah tangga antum. Ini pasangan soleh dan soleha, bukan begitu. Tapi gara-gara orang tua atau mertua mengakibatkan kita ada masalah dengan pasangan kita, bukan begitu? Ya, di situ juga fitnahnya ada apa? Ada saudara kita atau ada ipar kita. Pasangan kita sih Masya Allah, soleh dan soleha. Bukan begitu? Tapi bisa terganggu rumah tangga kita dikarenakan siapa? Ipar kita misalnya. Makanya usahakanlah sebelum menikah itu punya rumah. Loh, bukan kita materialistis, enggak. Subhanallah, syub ya akhi, ana minta syarat. Antum kan melamar putri ana nih. Ana sih pingin mantunya kayak antum. Cuma ana pingin periksa antum ini. Punya kemampuan apa? Oh, alhamdulillah. Antum kerja di mana? Kan pasti yang ditanya siapa? Antum dari keluarga mana? Kan seperti itu. Kalau kebaikan enggak, antum direkomendasi oleh ustadz ini, ustadz itu dan lain sebagainya. Cuma kita enggak bergantung dengan rekomendasi ustadz. Ana pingin tahu antum secara pribadi, ana periksa antum. Seperti itu. Alhamdulillah. Ana pingin mantu ana yang punya amanah dunia dan akhirat, itu tujuan ana. Alhamdulillah ya ammu. Ya, wahai om, bisa om. Ana ingin antum tidak tinggal di tempat orang tua antum. Antum kan punya saudara menurut cerita antum. Bagaimanapun putri ana dengan saudara-saudara antum itu bukan mahram. Ana nggak ingin nanti ana punya putri, punya anak perempuan, kesusahan nanti tinggal di tempat antum. Dikarenakan di situ ada laki-laki lain yang bukan mahramnya dia. Dan itu tidak boleh yang seperti itu terjadi. Subhanallah. Jadi wajar apa yang dinasihatkan oleh Umar kepada kita yang belum menikah ini. Nah, sekarang tambah berat ya si Ustadz Azhar, kok berat banget syaratnya. Enggak, Ustadz yang lain sih yang penting punya modal sedikit udah. Enggak begitu. Kita kan supaya aman istri kita, rumah tangga kita supaya apa? Aman. Subhanallah betapa banyaknya mantu dan mertua yang enggak cocok. Akibatnya apa? Hancur tuh rumah tangga. Supaya jangan timbul ketidakcocokan itu, caranya bagaimana? Rumah sendiri. Berumah sendiri. Wallahi ya akhi. Kumpul mertua, mantu, apalagi di situ ada ipar-ipar, itu lebih banyak mudaratnya. Ana tidak mengatakan tidak ada manfaatnya. Tapi lebih banyak apa? Mudaratnya lebih banyak. Antum sebagai laki-laki, tolonglah bawa istri antum, kalau nggak bisa beli rumah, paling tidak sewakan buat dia. Jadi kalau toh misalnya terjadi pertengkaran antara antum, namanya pasangan suami istri, itu mertua nggak tahu, orang tua kita nggak tahu. Coba kalau di rumah mertua antum nggak setuju dengan istri antum pun juga ngotot untuk membela dirinya. Terjadi pertengkaran. Terdengar nggak suara antum? Terdengar oleh mertua. Terdengar juga suara istri antum oleh mertua antum. Terdengar. Ada apa ya? Bukan begitu? Masalah apa nih? Mau antum digituin? Apalagi rumahnya kecil. Kedengaran banget. Emang yang panjang rumahnya di ujung sana nggak kedengaran. Nah tapi kita nggak bisa kadang seperti itu. Nah itu benar nasihatnya Umar bin Khattab, Masya Allah. Nah ini motivasi ya. Artinya antum, ana sebelum menikah, ana ingin membahagiakan istri ana. Caranya membahagiakan gimana? Sediakan rumah buat dia. Oh cakep antum. Murid ana antum. Ya murid ana antum benar-benar. Itu laki-laki. Bukan nebeng di rumah mertua indah. Aduh laki-laki apa antum itu? Hina betul. Nebeng sama mertua. Iya kan? Seperti itu. Antum laki-laki. Antum punya kewajiban memberikan nafkah. Salah satunya apa? Sediakan rumah buat istri antum. Hatta ngontrak. Insya Allah Allah akan berikan rizki. Hingga antum punya rumah. Ya. Tapi kalau orang maaf ya. Biasanya kalau demannya memang nebeng. Seumur hidup begitu. Akhirnya apa?
menunggu mertuanya meninggal. Kapan mertua anak meninggal supaya istri dapat warisan? Kan begitu kadang pikirnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir sebagai pemungkasnya. Kalau terjadi problem nih antara antum, wahai pasangan suami istri, terutama berkaitan dengan sesuatu hal apapun, rahasiakan. Tolong rahasiakan. Selesaikan kalian berdua. Jangan nih kadang subhanallah. Ketika terjadi persengketaan, pertikaian atau pertengkaran, ini kadang ada pasangan yang gak kuat, terutama dari pihak istri nih. Subhanallah, suaminya baik-baik menegur, Masya Allah, dengan santun dan dengan kosakata yang baik. Cuma karena ini perempuan masih kecil kali ya, dipikirnya, nih kok suami ana begini banget ya. Padahal enggak, suaminya baik banget, enggak, mimik wajah juga dengan senyuman, ngasih tahu dan lain sebagainya. Subhanallah, enggak terima istri ini. Akhirnya ngomong sama siapa? Orang tuanya, "Bang, Umi, aku dimarahin sama dia. Padahal kan dia sudah dikasih modal sama abah." Ya kan? Subhanallah, jangan ya wahai para istri. Rahasiakan apa yang terjadi dengan kalian berdua tersebut. Jangan suka ya, maaf nih, suka melontarkan apa yang menjadi rahasia, termasuk masalah kamar. Itu apalagi nauzubillah ya. Kadang kan kalau kita lihat nih ada perkumpulan itu loh. Ya, bapak-bapak punya perkumpulan khusus, wanita juga punya perkumpulan khusus. Itu yang diceritakan apa? Pasangannya. Oh, kalau pasangan aku sih begini. Ya Allah, yang diceritakan tuh berkaitan apa? Masalah kasur. Nauzubillah min dzalik. Itu dirahasiakan. Haram yang demikian untuk dinampakkan. Nah, ini 3 hal ya, fitnah besar ini. Pastikan jangan sampai terjadi KDRT di rumah tangga kita. Yang kedua, jaga lisan. Kalau toh ingin memberikan nasihat, tolong betul dengan tutur kata yang baik. Jangan kasar, jangan mencaci maki, jangan merendahkan, apalagi bawa-bawa mertua, apalagi bawa orang tua. Subhanallah ya. Apalagi kadang maaf ya, mertuanya kan kesian kondisinya. Kadang minta bantuan sama siapa? Sama mantu kan? Bukan begitu? Sama siapa dia minta bantuan lagi? Sama orang? Kan enggak. Ketika datang ke rumah, kita sebelum dia ngucap minta bantuan, kita bantu duluan. Jangan kadang ini omongan, meskipun itu tidak keras, tapi menyelekit di hati. Ya kan? Abah Hikam apa lagi tuh ke rumah? Minta duit lagi kah? Allahu Akbar. Gak usah diomongkan, antum kan sudah siap menikah dengan dia. Dan antum tahu kondisi mertua antum begitu. Berarti antum siap segala-galanya untuk membantu dia. Bukan begitu? Subhanallah. 2 kali tapi terlalu tergantung sama anak. Kan udah bilang sama antum. Nih antum siap nih nikah sama dia. Nih kondisi keluarganya begini. Antum kan yang suruh anak melamarkan waktu itu. Benar. Anu udah jatuh cinta sama anaknya. Antum sama anaknya doang. Sama orang tuanya gak cinta antum. Ya kalau bisa sih begitu doang. Gak usah deh. Jangan suruh anak cari ustadz lain aja yang melamarkan. Ya kan begitu. Ini resiko antum. Kata para ulama, orang tua itu ada 3. Pertama, orang tua yang sebab kita lahir ke muka bumi ini. Yang kedua siapa? Mertua. Yang ketiga siapa? Ustadz. Iya dong, ustadz. Nah, ustadz kan nggak nyomin, kan dianggap seperti apa? Orang tua. Nah, walhasil antum harus siap. Jadi jangan sampai nanti ketika antum sudah berumah tangga, awal-awal kan Masya Allah baik. Antum Masya Allah sebelum menikah nih, setiap datang bawa apa? Buah-buahan paling tidak. Martabak, apalagi. Macam-macam. Belum dapat, sudah dapat. Ditinggal tuh mertua. Ketika mertua datang ke rumah, dibawa macam-macam. Termasuk ucapan yang menyakitkan istri tadi itu. Jangan Pak, jangan. Kita sebelum mertua kita ngomong, kita yang membantu. Sebelum mertua kita ke rumah, kita yang menyantuni. Risiko, jangan. Enggak, kan dia punya ini anak. Antum kan tahu ipar-ipar antum juga enggak kerja. Jadi siapa yang bantu? Ya antum sudah. Antum sudah qadarullah kawin sama dia. Mau enggak mau antum harus perhatian dengan mertua antum. Sebagaimana antum perhatian dengan siapa? Dengan orang tua antum. Sama sudah kedudukannya. Ya. Nah, ini fitnah nih. Makanya ucapan itu jaga betul. Kadang ketika datang, ya
Si tua datang lagi nih. Fulus lagi ujung-ujungnya. Menghindari mertuanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ketuk mantu begitu. Gak jadi. Periksa, bener. Menyakitkan betul buat istri. Sakit gak hati? Ini orang tuanya dia kan. Ya Allah, inti ngomong begitu tega banget. Ya, yang terakhir tadi apa? Jaga rahasia. Wallahu a'lam ya. Insya Allah kalau antum 3 hal ini dilaksanakan aja. Insya Allah rumah tangga antum aman. Pertengkaran itu meskipun ada tapi ya sangat jarang sekali. Ya, jadi tolong jangan main pukul. Yang kedua, tolong jaga lisan. Yang ketiga, jaga rahasia. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan rumah tangga kita tersebut, yaitu kawinnya kita, dijadikan sebagai Allah Jalla wa'ala, sebagai amal saleh kita, dan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla Jalaluhu di padang mahsyar. Ya, semoga sebab kawinnya kita tersebut, ya Allah Jalla wa'ala menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Baik, ini enggak apa-apa nih iqamahnya terlambat ya, enggak fitnah ya. Enggak, benar, kita harus jaga masyarakat sekitar apa jangan sampai nanti kita jadi problem, jadi masalah. Nah, baik Ustaz, kita masuk season yang kedua yaitu tanya jawab. Ustaz, boleh enggak kita meminta suami kita untuk bekerja lebih keras, untuk mencari tambahan lain dalam mencukupi keperluan dan kebutuhan rumah tangga, juga untuk keperluan istri dan anak? Boleh tidak? Boleh kalau kita memang melihat suami kita lebih banyak apa? Nganggurnya. Kalau dia sudah ikhtiar dari pagi sampai sore misalnya, dan alhamdulillah dapatlah dia sebagai suami mencukupi istri dan anak-anaknya. Tapi kadang memang sebagian istri itu tergoda dengan tambahan-tambahan yang lain. Kita itu baru dikatakan sebagai suami yang saleh kalau kita sudah mencukupkan untuk pasangan kita. Mencukupkan itu diantaranya dia setiap hari bisa makan, setiap hari dia bisa minum, kita berikan pakaian dan tempat tinggal. Sudah ada itu, ada tambahannya. Kalau antum bisa juga untuk menyenangkan hati dia. Ya, setiap kali ada kenikmatan, antum berikanlah satu yang membuat dia senang. Apa itu misalnya? Subhanallah, beli gelang, ya meskipun segram atau cincin atau anting buat istri antum. Kalau antum punya kelebihan, kan seperti itu. Seperti misalnya alhamdulillah istri kita melahirkan. Antum kadang alhamdulillah mama selamat ya. Alhamdulillah kita punya anak, alhamdulillah. Nah seharusnya antum kan ingin menyenangkan lagi tuh istri antum. Antum kasihlah emas 1 kilo misalnya. Kalau mampu. Enggak lah, berat ya kan. Apalah misalnya cincin mah buat mama, hadiah dari aku. Oh dia tambah senang. Pah, nanti insya Allah ya tahun depan kita hamil lagi deh, insya Allah hamil lagi. Kan insya Allah kan. Masya Allah, antum dari safar. Gak bawa apa-apa sama sekali, dari safar nih. Gak bawa oleh-oleh Pak. Iya gak sempat ya kemarin. Gak sempat, sibuk banget kerjaan. Ya Allah, padahal aku kan pesan Pak, beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Subhanallah dia lewat tuh. Oh ini yang dicari oleh istriku. Dilewatin aja. Harusnya kan bawakan sedikit lah. Ini sebagai bukti sayangnya kita dengan dia. Janganlah antum itu jadi suami yang bakhil. Jangan. Makanya kata Nabi SAW, jangan menikahkan putri kita dengan 2 golongan ini. Siapa? Yang pertama, lalim. Ya, zolim. Sedikit-sedikit main pukul. Sedikit-sedikit main pukul. Yang kedua, bakhil. Hatta dia bawa mobil mewah di depan rumah kita. Tapi kita tahu dia bakhil. Jangan kasihkan putri kita. Kenapa? Sama dirinya aja bakhil. Apalagi sama istri kita. Sama apa? Sama putri kita nantinya. Subhanallah. Tapi kecenderungan teman-teman ya Masya Allah. Ini kritik sedikit. Antum sih Masya Allah. Sama Ustadz nih. Ustadz mau makan apa Ustadz? Ini enak Ustadz restoran. Ini paling bagus di tempat kita ini. Diajak tuh Ustadz. Habis berapapun antum khidmah sama Ustadz. Tapi istrinya kemudian kan cerita, aku tadi sama Ustadz kesini-sini. Kita dong nanti, kita yang di sini aja nih, enak nih. Warung lagi kata dia. Iya kan?
Seumur hidup berumah tangga ya Allah. 25 tahun begitu lagi. Ustadz dia keluh sih curhat. Ustadz sih enak Ustadz sama dia diajak ke restoran ini. Kalau kita Ustadz kenanya warung lagi, warung. Ini ajib nih. Enak nih gegodoh, enak nyaman. Itu lagi Ustadz. Memang bakil ya. Tapi sama Ustadz ngapain dia begitu ya? Seperti itu. Itu kan ada yang manusia model begitu. Sama orang baik banget. Tapi sama istri anaknya pelit banget. Bukan pelit sih bahasa saya. Irit banget. Terlalu irit itu kan jadi bakhil. Nah jadi kalau misalnya suaminya kosong bu. Ya kita katakan cari tambahan lah. Misalnya zuhur sampai pagi sampai zuhur. Kemudian kebetulan belum mencukupi nafkah. Bolehlah nanti habis asar dia kerja lagi. Enggak ada masalah selama tidak meninggalkan kewajiban. Tapi jangan sampai bu ya memaksakan diri. Padahal sudah cukup tuh nafkah yang dikasihkan oleh suaminya kepada anak istrinya. Tapi istri itu pingin lebih. Nah itu yang bahaya. Insya Allah Allah kasih lebih jika kita bersyukur dengan apa yang kita kasih. Ingat satu hadis ibu. Kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Insya Allah ridhonya Allah kita dapatkan. Kebanyakan wanita itu masuk neraka kenapa bu? Apa sebabnya? Ketika Rasulullah habis khutbah id nih. Mendatangi jamaah wanita ditemani oleh Bilal. Subhanallah kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, para wanita tolong ya banyak bersedekah ya, banyak berbuat baik ya. Ada wanita nanya, kenapa ya Rasulullah kok kita selalu ditekankan begini? Kata Rasulullah, ittala'tu an-nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku ditampakkan neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ada seorang perempuan ya kemudian protes lagi kepada Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kita paling banyak masuk neraka? Apakah kita wanita menyekutukan Allah? Enggak, kata Nabi. Apakah wanita itu banyak kafir? Enggak. Apa? Yakfurnal ashir. Suka mengingkari apa? Kebaikannya suami. Suami udah baik banget, Masya Allah, rumah disediakan. Yang paling gonol, yang paling besar. Kamar 10 sudah. Apalagi? Pakaian Masya Allah 4 lemari, 1 lemari ya 100 pakaian. Masya Allah. Sampai setiap kajian ibu-ibu datang kajian berapa? Sehari 3 kali. Pagi warna hitam, zuhur warna coklat. Kemudian habis pas waktu maghrib warna apa lagi misalnya biru. Subhanallah. Kendaraan khusus ana sediakan buat dia. Tapi subhanallah ketika kelihatan ada salah nih suami. Ya Allah, dia ngatakan apa? Ma ra'aitu khairun qat. Hei suamiku, aku enggak melihat kebaikan sedikit pun pada kamu. Ada khilaf, handphone mati, lupa mengecas gitu kan. Subhanallah datang jam 12 malam, padahal datang dari kajian Baitur Rahman karena dia sebagai penitia. Subhanallah dikunci rumah. Subhanallah. Ketok-ketok enggak dibukain sampai suami akhirnya kembali lagi ke Masjid Baitur Rahman, nginap di sini. Ketika ditanya kenapa enggak, dianggap salah, dipikir subhanallah lari ke perempuan lain padahal enggak di masjid. Saksinya ustaz, saksinya DKM masjid. Ada di masjid bu, saya pikir dia kawin lagi ustaz. Subhanallah. Kan wanita begitu, enggak lihat ya Allah. Ya kan? Itu loh ibu-ibu sebabnya wanita paling banyak masuk neraka. Enggak bersyukur akan apa yang dikasihkan oleh suami. Hati-hati bu, syukur ini misalnya. Habis kajian suami saking baiknya ya, beliin nasi goreng kadang kan, subhanallah. Kadang, nasi goreng, yang lain dong. Ya Allah, syukur kita ini aja romantis aja bu ya Allah. Kita bilang enak gak yang nasi goreng? Enak banget, tapi dalam hati, aku juga bisa lebih daripada ini kan seperti itu. Tapi itu gak dinampakkan. Suami begitu kan pingin menunjukkan sayangnya dia. Nah kelemahan wanita itu seperti itu. Ya, suami ini baik banget. Tapi ada kesalahan sedikit, hilang tuh kebaikan. Sampai dikatakan oleh Nabi apa? Hujan 1 tahun dihapus oleh panas 1 hari. Habis tuh kebaikan. Habis. Apalagi yang berkaitan dengan apa? Sesuatu hal yang berkaitan dengan yang gak dia sukai. Habis tuh suami. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, ya tolong ya. Jadi kalau misalnya memang suami itu kelihatannya malas, ya kita nasihati supaya dia lebih giat lagi untuk bekerja. Tapi kalau sudah cukup banget bu, jangan carilah yang sifatnya lebih daripada
apa yang sesuai dengan kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Ustadz gimana menghadapi suami yang keras? Oh, ini ibu-ibu semua yang nanya ya. Bapak kesempatan nih kayaknya ibu-ibu. Boleh juga ini. Gimana ya, apa yang anak harus bersabar terus nih, suami yang model apa harus diam aja. Bapak-bapak, ini kan curhatan istri antum nih. Antum yang merasa egois dan keras, tolonglah berubah sikap. Ya, tolong berubah sikap. Keras kepala itu enggak baik, stubborn ya kan? Keras kepala. Subhanallah dikasih tahu, bah jangan begitu bah, enggak boleh bah, haram bah, abah kan ikut pengajian juga. Ya, lu tahu apa, kamu tahu apa, Ikam tahu apa? Kan begitu omongan. Seperti itu. Jangan Pak, hargai istri. Ya my sweetheart kenapa? Jangan begitu dong, kesian dia. Iya deh, aku enggak lagi begitu. Kan seperti itu saya. Kenapa sih harus keras kepala bana kalau misalnya dikasih tahu oleh istri itu, kenapa kita egois, kenapa kita sombong? Subhanallah, kita ini memang sempurna kan enggak? Alhamdulillah ada istri kita yang sayang sama kita, mengingatkan kita. Alhamdulillah. Oh makasih Allah, sayangku, kita cium deh jidatnya, Masya Allah, ya Allah jazakillah khairan. Kalau enggak ada anti, wallah enggak ada yang tahu kan? Ya Ustadz mana tahu, murid mana ada yang berani negur Ustadz, bukan begitu? Tapi istrinya ikut hadiran ya misalnya. Ya abah jangan begitu dong, ngomongnya enggak enak tuh, itu ini. Oh ya aku enggak tahu, aku khilaf, inzilakul lisan, terpleset lisan tadi itu. Ya udah alhamdulillah kamu istri yang solehah. Kan begitu aja kan enak, nih enggak. Ikam di dapur aja situ, jangan pakai ngomong ikut di sini. Nah itu enggak boleh begitu omongan. Ya haram alaik. Nah, tolong ya bapak-bapak yang keras kepala nih, ini pesan dari istri. Jangan bersikap keras kepala, jadilah yang lemah lembut kepada istrinya. Nah, terima dan dengarkan omongan istri kalau itu kebaikan. Nah, Ustadz apakah benar wanita itu boleh hidup membujang atau tidak menikah? Karena anak pernah lihat bahwa pernikahan bagi perempuan tidak wajib. Dalam menikah itu, bapak dan ibu, itu bisa terhukumi wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Kapan wajib kita menikah? Ketika kita tersebut punya kemampuan secara fisik dan finansial. Kalau kita nggak menikah, jatuh ke dalam zina. Nah, wajib antum menikah. Hatta dia perempuan. Ini perempuan misalnya. Dia kan namanya wanita kan punya syahwat juga. Kalau sekiranya dia tersebut tidak menikah, dikhawatirkan jatuh ke dalam maksiat, maka ketika ada laki-laki yang baik, soleh, melamar dia, punya kemampuan secara dunia dan akhirat, punya amanah dunia dan akhirat, terima. Jangan menolak pernikahan. Ya, ibu, menikah itu ibadah loh bu, setengah agama loh bu. Para akhwat, kalau ada laki-laki yang melamar anti, punya amanah dunia akhirat, terima. Bukan masalah menyalurkan syahwat doang, tidak. Karena kita ingin menjalankan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan menikah tersebut. Tadi kan Ali apa? Ditegur oleh Rasulullah SAW. Hampir saja mau mematikan syahwat tadi Ali bin Abi Thalib. Jangan, kata Rasulullah SAW, menikah. Dan menikah itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi menikah itu sunnah. Antum punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan secara finansial. Tapi kalau nggak menikah pun nggak jatuh ke dalam yang haram, ke zina misalnya. Dalam kondisi dan keadaan seperti itu, hukum nikahnya apa? Sunnah. Ya kita laki-laki alhamdulillah, fulus ada kayak tisu. Kemudian fisik alhamdulillah kuatlah. Insya Allah kuatlah menikah. Tapi kalau anda nggak nikah juga, insya Allah nggak jatuh ke zina misalnya. Nah orang yang kondisi begitu hukumnya apa? Sunnah menikah. Yang ketiga, haram menikah. Maaf kalau bahasa kurang sopan. Jika dia punya kemampuan sih secara finansial, tapi secara syahwat gak punya. Nah, itu haram menikah. Kecuali kalau misalnya istrinya ridho dan rela. Dia harus terus terang nanti. Harus apa? Terus terang bahwasannya dia gak punya kemampuan seperti itu. Paham ya? Gak perlu diperjelas ya. Jangan sampai minta perjelas Ustadz apa maksudnya itu. Paham ya? Gak punya kemampuan sebagai laki-laki. Hukum menikahnya apa? Haram.
Nah, kecuali kalau istrinya tersebut apa? Ya, menerima. Maka orang tua misalnya kan 90 tahun misalnya. Ada nggak pernah 91 atau berapa menikah? Itu kan menikahnya dia tujuannya untuk apa? Supaya ada yang merawat dia, bukan begitu? Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah biologis sudah nggak punya lagi, bukan begitu? Maka oleh sebab itu apa? Dia apa? Kita katakan kalau secara hukum agama, kalau istrinya apa? Kalau si perempuan itu nggak menerima, haram. Tapi kalau misalnya, oh aku ridho, dia bilang nih abahku begini, 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 siapkah Ikam menikahi abahku atau menikah dengan abahku? Oh siap, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya kan seperti itu, kondisi seperti itu. Subhanallah, ada kejadian, dipikir anaknya memang abahnya sudah nggak punya kemampuan begitu. Dinikahkan oleh anak ini, Masya Allah nih anak soleh nih. Ya kan, anaknya merasa nggak bisa merawat, dia bilang, bah nikah ya bah ya. Oh kata abah mau. Memang mau, ya kan. Walhasil dia carikan nih perempuan, diceritakanlah tentang kondisi abahnya itu. Dipikir oleh anaknya, abahnya nggak punya kemampuan lagi berkaitan dengan itu. Tapi subhanallah menikah, tahun depan dapat anak setelah menikah itu. Subhanallah. Itu teman bawa anakku bayi, saya cucu inti. Enggak, ini adik aneh kata dia. Masya Allah, ada kejadian itu. Nah, ya subhanallah. Jadi itu haram ya. Kemudian yang makruh, nih maaf, punya syahwat, tapi nggak punya fulus. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Kan ada kan cerita itu. Ada sahabat, ada perempuan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kawini aku dong ya Rasulullah. Nabi melihat tuh perempuan. Rasulullah nggak jawab naam atau la. Rasulullah nggak ada rasa dengan tuh perempuan, nggak ada feeling. Ada sahabat yang melihat bahwasanya Rasulullah nggak kepingin. Akhirnya datang, ya Rasulullah, aku dong lamarkan, ya lamarkan tuh perempuan buat aku. Dilihat oleh Nabi, kamu punya apa? Rasul jawabnya, kamu punya apa kata Nabi? Nah, ini menunjukkan apa? Menikah itu bukan cuma modal syahwat doang. Antum punya apa ya Syekh? Aduh, ada sih Sat ya. Ada sih ya, alhamdulillah ya bantu-bantu teman nih. Nyediakan ini, nyediakan itu. Enggak, kerjaan antum nih apa? Belum Ustaz. Nah udah deh, nanti dulu. Sahabat ini akhirnya datang ke rumah. Cari-cari apa istilahnya, bekikihan lah. Kalau bahasa kita bekikihan. Gak dapat apa-apa. Akhirnya kembali kepada Rasulullah. Didiamkan oleh Nabi. Sampai asar datang. Akhirnya Rasulullah kesian juga. Gimana? Sudah bawa sesuatu enggak? Enggak ya Rasulullah, aku enggak punya. Kata Nabi, cobalah cari lagi di rumah. Bekikihan lagi deh sekali lagi. Ya. Kata Rasulullah, bawalah apa? Walaupun khatamah min hadid, walaupun cincin yang terbuat dari besi sekalipun. Gak punya ya Rasulullah, aku udah bekikihan banget. Itu kasur bolak-balik tuh tilam di balak, gak ada apa-apa. Nah kalau begitu ada gak hafalan Quran atau apa kata Nabi? Ada. Nah itu dijadikan mahar. Nah itu kan menunjukkan apa? Maaf ya, harus punya apa? Kemampuan secara finansial gitu loh. Makanya yang gak punya kemampuan secara finansial, meskipun punya syahwat, hukumnya apa? Menikah? Makruh. Kecuali kalau mertuanya siap. Gak apa-apa, anakku memang masih sekolah, tapi aku takut terjadi fitnah besar, ya kan? Ini sudah dekat juga dengan putri antum nih. Gimana kalau sekiranya kita nikahkan saja, berkaitan dengan nafkahnya, ana yang bertanggung jawab. Itu lain cerita. Jelas. Nah itu yang berkaitan dengan hukum. Jadi seorang wanita pun juga kalau ada laki-laki yang baik Bu ya, terima. Wallahi menikah ini ibadah. Makanya kata sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ketika mengumpulkan para duda-duda, subhanallah kata beliau, menikahlah kalian. Wallahi demi Allah kata Abdullah bin Mas'ud, jika sekiranya aku ini tersisa umur 10 hari lagi dan kebetulan aku ini hidup membujang, aku akan pastikan akan aku cari seorang perempuan yang siap untuk aku persunting untuk menjadi istriku. Kata para sahabatnya, ya Abu Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 10 hari lagi tersisa umur antum ini kok bisa-bisanya memikirkan perkawinan dan pernikahan. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi demi Allah, aku malu kalau sekiranya aku meninggal dunia,
Aku dalam kondisi hidup membujang. Nah, dari sini juga ibu-ibu, hukum yang ada pada laki-laki juga hukum ada pada wanita. Kata Nabi SAW apa? An-nisa'u syawaiqur rijal. Wanita itu saudara sekandungnya laki-laki. Maksudnya dari segi hukum sama. Jika sekiranya tuh wanita ada laki-laki yang baik, yang soleh, kemudian punya amanah dunia dan akhirat, terimalah lamarannya. Bukan sekedar menyalurkan syahwat saja, tapi apa? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Karena pernikahan itu setengah agama. Wallahu alam, ini kira disampaikan, ini curhat ya, panjang banget, ini saya susah membacakannya. Nanti pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ramadan ya, insyaallah. Nanti kita akan bacakan. Ini panjang banget ini. Ya, kebetulan sudah hampir jam 9 nih, enggak enak juga ya. Baik, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.